Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adwina Sinazalfa dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini saya akan membahas tentang sistem pers di Indonesia. Terkhususnya yang akan dibahas adalah kebebasan pers di Indonesia. Sebelum mengetahui lebih dalam, saya akan menjelaskan apa itu pers. Pers merupakan lembaga sosial dalam wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan jenis saluran yang tersedia. Penekanan pada kebebasan pers ini ditekankan pada masyarakat yang bebas dalam memperoleh informasi. Kemudian beberapa pers ini juga dijamin oleh negara sebagai hak asasi manusia sebagai warga negara. Terbukti dengan adanya undang-undang yang melindungi pers. Undang-undang ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal, yaitu pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6. Pasal 2. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Kemudian pasal 3 berbunyi, yang pertama, pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Yang kedua, di samping fungsi-fungsi tersebut, ayat 1, pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Dari kedua pasal ini menjelaskan bahwa pers nasional dilindungi oleh negara. Terbukti mereka bebas untuk mencari, memperoleh, bahkan menyebarluaskan informasi yang ada serta gagasan dan informasi. Selanjutnya ada pasal 4. Pasal 4 berbunyi, yang pertama, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. 2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran. Yang ketiga, untuk menjamin kemerdekaan pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Yang keempat, dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Kemudian pasal kelima. Yang pertama, pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Yang kedua, pers wajib melayani hak jawab. Dan yang ketiga, pers wajib melayani hak tolak. Kemudian untuk pasal 6, pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan. Yang kedua, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Yang ketiga, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dan yang terakhir adalah memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Ini hak tolak. Oleh karena itu, pers dituntut untuk memberikan informasi yang benar berdasarkan fakta yang ada. Kemudian dalam kebebasan pers ada contoh kasus yang baru-baru ini terjadi di Klaten, Jawa Tengah. Para wartawan banyak dilabeli sebagai penyebar hoax. Kemudian permasalahan yang diambil dalam kasus tersebut yang pertama adalah kebebasan pers.
Wartawan kadang-kadang menghadapi tekanan atau hambatan dalam melaksanakan tugas jurnalistik mereka dengan bebas. Pembatasan kebebasan, kemudian ini adalah permasalahan yang diambil. Yang pertama adalah kebebasan pers. Wartawan seringkali menghadapi tekanan atau hambatan dalam melaksanakan tugas jurnalistik mereka dengan bebas. Pembatasan kebebasan pers bisa datang dari pihak-pihak tertentu seperti pemerintah atau korporasi yang ingin mengendalikan informasi yang diberitakan. Kemudian yang kedua adalah hoax atau berita palsu. Permasalahan dengan penyebaran hoax dan berita palsu juga menjadi perhatian bagi media dan masyarakat. Wartawan harus berhati-hati dalam memverifikasi informasi sebelum menyampaikannya agar tidak terjadi penyebaran berita palsu. Dan yang ketiga adalah etika jurnalistik. Masalah etika dalam jurnalisme dapat menjadi perhatian serius, termasuk diantaranya pertimbangan tentang konflik kepentingan, keakuratan, dan keberimbangan dalam pemberitaan, serta penggunaan bahasa dan gambar yang sensitif atau mengandung kekerasan. Kemudian yang terakhir adalah tuntutan hukum. Wartawan dan media juga dapat menghadapi tuntutan hukum akibat pemberitaan yang dianggap fitnah atau melanggar undang-undang tertentu yang mengatur tentang pers. Jadi, meskipun kebebasan pers dijamin oleh undang-undang di Indonesia, praktik yang berbeda-beda dan tantangan masih ada. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi wartawan dan media termasuk pembatasan hukum, tekanan dari pihak-pihak tertentu, dan ancaman fisik atau verbal. Sekian presentasi dari saya tentang kebebasan pers di Indonesia. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.